سواك عند حلول الحديث الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والبنوة والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedengaran enggak sono? Kalau enggak majuan sini. Sini. Depannya enggak apa-apa. Halaman 102. Al-babu salisu wal ishrun adabul insan fil kalam. Ya. Adab manusia dalam berbicara. Wa yanbaghi 'alal insan an ya'taniya bilisanihi ghayatal i'tina. Dan sepatutnya bagi seorang manusia an ya'taniya memperhatikan bilisanihi lisannya ghayatal i'tina dengan sebenar-benarnya perhatian. Ya, jadi kita nih selaku hamba Allah kudu benar-benar perhatiin apa yang diucapin oleh mulut kita. Fayajtanibul qaulal batila, maka hendaknya kita jauhin tuh perkataan yang batil, ya. Perkataan yang enggak benar. Wal qaulaz zuri, dan perkataan yang dusta, ya, sumpah palsu, ya. Wal ghibati, begitu juga ghibah. Wal ghibata, begitu juga ghibah, ngomongin orang, ya. Wan namimata, begitupun adu domba, ngadu-ngadu. Wal fahisha minal qaul, dan ucapan yang jorok. Wa ghaira dzalika min afatil lisan, dan juga selain itu daripada penyakit-penyakit lisan, ya. Nah ini ya beberapa penyakit-penyakit lisan. Imam Al-Ghazali mengumpulkan dalam kitab Ihya-nya penyakit lisan kurang lebih ada 20, ya. Penyakit lisan ada kurang lebih berapa? 20, gitu. Itulah, ya. Wa jima'u dzalika, dan ya jima'u dzalik, ya, dan kumpulannya itu semua adab an yasuna lisanahu, terletak pada penjagaan lisannya, amma harramallahu wa rasuluh, dari apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, ya. Waqad yatakallamul mar'u kalimatan yadkhulu bihan nar, terkadang seorang manusia mengucapkan satu kalimat yang dengan sebabnya yadkhulu annar, dia masuk ke dalam neraka, cuman gara-gara satu kalimat, ya. Contohnya apa ya? Mane dangdutan, noh, itu baru noh doang tuh, noh, nah tuh udah dihitung
dosa. Tuh. Padahal cuman bilang no, apalagi dianterin. Sini bang, saya anterin bang sini. Ya Allah. Boleh ente kalau misal orang nanya gitu ada maksiat, tempat maksiat. Tahu tempat maksiat gak gini? Boleh ente sasarin boleh. Ya. Kadang-kadang kan ada tempat-tempat maksiat ya, kalau di Jakarta misalnya ada ente tahu Kemang nggak Kemang gitu misalnya. Mau ngapain? Aneh mau ke Dugem, mau sono belok kiri tunjukin ke pasar Minggu. Yang saya ke pasar Minggu, nggak apa-apa boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi bohong buat kebaikan boleh, nggak salah. Justru jujur dalam kejahatan justru malah salah. Waqad yaqulu kalimatan, kadang-kadang ada seseorang mengucapkan satu kalimat yarfa'uhullah, yang Allah angkat dia biha dengan sebab kalimat tersebut darajatin wa darajat, beberapa derajat dan derajat. Cuman gara-gara ngomong satu kalimat. Apa itu? La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Termasuk juga tadi ya, nunjukin orang kebaikan. Di mana taklim? No. Nah, dapat pahala tuh. Walaupun enggak ngaji, masih dapat pahala. Apalagi dianterin, apalagi diikut ngaji itu ya. Makanya kadang-kadang sebenarnya kalau ada orang nanya sama kita ke taklim, yang kita enggak ikut ngaji, tapi orang nanya sama kita, itu sebenarnya sindiran kita suruh ngaji. Ya. Kita buka nih Instagram, nge-scroll, tiba-tiba ada ceramahnya pas banget sama keadaan kita, relate sama kehidupan kita. Nah itu sebenarnya kode dari Allah. Cuman kita nggak sadar tuh ya, bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Ya. Kemarin gompa kan, Allahu Akbar pada azan, keluar azan beneran, masuk waktu asar. Enggak sholat, ya. Gempa jam 1 kan kemarin. Ya. Kemudian Allahu Akbar, habis Allahu Akbar asar enggak sholat. Nah apa yang akbar? Ya, apa yang akbar? Ngomongnya Allahu Akbar, tapi Allahu Asghar dalam perbuatannya. Dia bilang Allah Maha Besar, tapi perbuatannya, sikapnya menunjukkan Allah kecil, enggak sholat. Jelas paham? Nah itulah tadi ya, kita harus bersyukur sama Allah. Barusan ada gempa lagi, barusan jam berapa tuh? Jam 7 ya. Berasa ke rumah goyang. Dan ternyata di sana lebih besar lagi gitu. Ya. Nggak berasa tadi ya. Ya. Wa yanbaghi lil insan ayyakula khairan aw yasmut. Nah, dan sepatutnya seorang manusia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Hadza adabun nabawi, ini adalah adab Nabi. Yang bagi lil insan an yatafakkarahu sa'atan, seyogyanya bagi seorang manusia merenunginya sesaat. Ya. Kata Nabi itu ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong dah yang baik atau diem tuh ya. Jadi itulah tadi barusan saya bikin status ya. Kurang lebih isinya apa yang udah kita ucapkan, kadang-kadang nggak bisa ditarik. Ya. Kita udah ngomong nih, udah nggak bisa ditarik, udah. Kalau itu kalimat menyakiti hati orang, yang namanya hati paling sulit disembuhin. Ya. Gelas pecah bisa beli lagi, itu tetap segar. Ya. Motor jatuh bisa kredit lagi. Tapi yang namanya hati kalau sudah tersakiti nggak ada obatnya. Maka kalau kita mau ngomong, mikir. Tuh kadang orang berantem cuman gara-gara satu kalimat, ributnya bisa 10 tahun. 10 tahun nggak ketemuan, 10 tahun nggak ngobrol, ada. Padahal cuman gara-gara satu kalimat. Makanya kalau kita nih lagi marah, ingat ya, kunci lagi marah jangan ngomong. Tuh. Lagi marah jangan
ngomong. Udah apapun kalimat yang pengen kita keluarkan, usahakan diem, usahain dah ya. Sebisa mungkin diem. Berat ya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya manakala dia marah. Itu yang kuat ya. Lagi dikatain sama orang, dihina sama orang, nah balas gak nih? Tergantung kita. Kalau kita orang kuat, tahan ya. Karena apa? Caci maki orang hakikatnya nggak merusak diri kita, cuma antaran emosi ya. Ngomong dah, orang sabar ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Siapa bilang ada batasnya? Isbiru wasobiru, nggak ada batasnya. Udah isbir, sobir lagi, tambahin lagi ya. Nggak ada cerita sabar ada batasnya, nggak ada area ya. Sabar nggak ada batasnya tuh. Dan ingat ya, siapa yang bikin orang sabar, ntar Allah jadikan orang lain bikin dia sabar. Tuh. Siapa yang bikin orang lain sabar, ntar Allah bikin orang lain bikin dia sabar. Maksudnya apa? Siapa yang ganggu orang akan diganggu. Ya kita nih jadi orang bikin orang sabar mulu ya, maksudnya gangguin orang mulu ya. Ntar nanti orang akan gangguin kita, jadi kita sabar gitu. Tapi sebaliknya, siapa orang yang bikin orang lain syukur dengan kita, nanti Allah jadikan kita bersyukur dengan adanya orang lain ya. Jelas paham? Jadi kalau jadi anak, jangan jadi anak yang bikin orang tua sabar. Jadilah anak yang bikin orang tua syukur. Jadilah seorang istri, jangan jadi istri yang bikin suaminya sabar, tapi jadilah istri yang bikin suaminya syukur. Itu ya. Gimana caranya? Ya, lakukan yang terbaik itu ya. Nah jadi kalau kita nggak bisa ngomong baik, minimal apa tadi? Diem ya. Nah, sekarang kan kadang-kadang gitu ya, mang sih mulutnya nggak ngomong, tangannya ngetik ya. Ya dasar ya, kalbun khinzirun, enak ya bahasa Arab ya, akirdun gitu. Semua disebut itu ragunan ya. Untung pakai bahasa Arab jadi saru-saru dikit gitu. Bener gak? Ya, orang sekarang begitu, lisannya diem, tangannya ngetik begitu. Sama ya. Ketika bikin status yang dimaksud udah baca dihapus dah gitu. Ciri status pesanan nggak bertahan 24 jam itu. Berarti target udah baca nih, hapus dah. Jangan ya. Oleh kalimat-kalimat yang nggak bagus ya gitu ya. Lianna katsiran minan nas dakhalun nar bisababi alsinatihim, karena banyak orang itu dakhalun nar, masuk ke dalam neraka lantaran sebab ucapan mereka, lantaran sebab lidah tuh ya. Emang lidah nggak betulang tapi lebih tajam dari pedang tuh. Ya. Lidah bisa beliak liuk, tapi kalau udah ngomong tajam, pedang aja kalah tajamnya, sampai nusuk nyelekit banget di hati itu ya. Tapi ada dua orang yang jangan kita sakit hati dengan ucapannya. Siapa itu? Guru dan orang tua ya. Kenapa? Karena guru ame orang tua, orang yang paling banyak sakitnya disakitin anak dan muridnya itu ya. Kalau kita sebagai murid mungkin diomelin terus sakit ya, kasih betadin buru-buru ya. Karena apa? Karena kalau kita timbang banyakan mana sakitnya, orang tua apa anak? Orang tua. Nyari duit semalaman, minjem tetangga, pagi anaknya nggak mau sekolah tuh, insyaallah dia nggak tahu bapaknya semalam minjem duit, ngutang duit buat anaknya bisa sekolah, tahu-tahu pagi anaknya nggak mau sekolah. Ada yang orang tuanya ngutang-ngutangan, pinjol lagi, ternyata duitnya dikasih ke anaknya pakai tuh duit SPP-nya buat main PS, buat beli kuota tuh. Mending beli kuota buat pacaran, buat nonton ya.
Udah nggak punya duit, sok-sok traktir lagi. Ya elah. Mending nonton macet tuh rame kan gitu. Nggak gratis nonton macet, tiap sore itu macet sekarang. Tuh. Ya. Jelas paham? Ya. Fa in kana khairan, kalau seandainya yang diucapin baik, fa ni'mal qaul, alangkah indahnya perkataan itu. Huwa wal yakulhu, ya hendaknya diucapin tuh. Wa in kana syarran, jikalau perkataannya buruk, falyantahi anhu, berhentilah dia daripada perkataan itu. Fa huwa khairul lahu, itu lebih baik gitu ya. Ya, jelas. Yang ketiga, ayakuna dzalikal kalam shadiqan duna kadzibin wal yahdharil insan minal kadzib. Hendaknya perkataan itu benar, jujur, bukan dusta. Tuh ya, jangan sampai kita ngomong bohong. Wal yahdharil insan minal kadzib, waspadalah manusia dari bohong. Wal kadzib huwal ikhbar bi khilafil waqi. Dusta itu adalah ikhbar, mengasih berita tapi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Wa mimma nahallahu anhu fi kitabih, itu termasuk daripada apa yang Allah larang dalam kitabnya dan atas lisannya Rasulnya tuh ya. Makanya ada hadis begini, iyyaka wal kadzib, hati-hati berbohong. Hati-hati ame bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena bohong itu selalu ngajak orang kepada maksiat. Wal fujur yahdi ilan nar, dan maksiat menggiring orang untuk masuk ke dalam neraka. Orang kalau sekalinya bohong terus-terusan ya. Masalan ditanya nih ya, Abil tinggal di mana? Ya, kok bunyi nih, Novan, sebentar, ada speaker mana? Abil tinggal di mana? Aneh ditinggal di Menteng sono, sih, dekat Masjid Sunda Kelapa, kan rumah-rumah orang kaya semua tuh. Ya. Gara-gara satu doang tuh, ya temennya nanya, Bil ke rumah lu dong, gue pengen main ke rumah lu. Jangan, bapak gue lagi ke luar negeri. Iya. Terus kapan baliknya? Ntar bulan depan. Tuh 3 bohongnya. Udah dah, gue ikut ke rumah lu dah. Gue pengen lihat doang depan rumah lu, nggak masuk nggak? Jangan, rumah gue ada anjingnya. Tuh. 4. Tuh. Nggak apa-apa, gue nggak takut sama anjing. Ya, ada babi juga. Gitu. 5. Tuh. Gue nggak apa-apa, gue main dah. Nggak, satpam gue galak. Tuh. 6 terus aja tuh. Gara-gara 1 kali bohong semuanya. Ya. Sama punya bini 2 begitu juga ya. Kesono bohong, kesini bohong. Mau kemana bang? Mau taklim. Ada maulid. Malah ke rumah bini kedua. Besok bini kedua gitu ya, ke bini yang pertama. Mana bang? Mau ngisi kajian. Ngisi kajian. Itulah bohong. Makanya udah ya. Yang akur-akur tuh. Ya. Jadi ya, kalau orang sekali bohong, kesononya banyak bohong. Yang keempat, an yastaqimal insan ala gillatil kalam, seorang manusia istiqomah dengan menyedikitkan ucapan. Ya, jadi kalau bisa ngomong jangan banyak-banyak. Illa fil hajah, kecuali dalam kondisi hajat. Tuh boleh. Masalan contohnya fit ta'lim, lagi ngajar ngomong jangan dikit-dikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ingat, jangan lupa kerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, gitu doang. Kok antum ngomongnya dikit banget? Dah kan kata Nabi jangan banyak-banyak ngomong. Lah enggak gitu juga ya, kalau yang namanya ngajar boleh gitu ya. Mau panjang boleh. Au ta'bir, atau dalam ketika apa? Menjelaskan tuh ya, boleh. Au ghairi dzalik, atau selain itu yang terkait dengan kemaslahatan umat. Boleh panjang-panjang. Ya. Apa yang enggak boleh? Contohnya jenguk orang sakit tuh, jangan banyak-banyak ngomong. Datang ke rumah orang sakit jangan lama-lama. Ya. Udah datang ke rumah orang sakit 6 jam. Minjem PS di soalnya. Main PS dulu ya, main PS. Orang sakit itu kalau kita datengin, dia kadang bangun kan? Itu kadang bangun maksa, ngomong juga maksa karena capek. Ya.
Datang selesai, ngobrol dikit, ya doa udah selesai gitu. Paling cakep itu. Emang kadang kita suka kepo ya, kita tanya, sakit apaan sih lu? Ini kepala gue berat banget sini. Oh kemarin tetangga gue meninggal begitu. Orang sakit jadi makin sakit. Ya, nggak usah pakai komentar ya. Ya, kalau sekarang gitu, lagi apa sih lo? Waktu ini batuk pilek kadang suka nyesek, lagi rame tuh emang begitu tuh, kemarin tetangga gue mati begitu. Udah cukup sampai situ doa udah tuh tohur baik insya Allah gitu. Ya. Jangan kasih tahu kondisi orang, kadang orang kalau lagi sakit hatinya juga sakit, pikirannya sakit, jadi makin sakit gitu. Ya. Jelas ya. Justru kadang kalau lagi sakit dikabarin tuh, lu bapak lu habis dapat warisan, seger dia tuh ya, karena pikirannya sehat ya. Wa yanbaghi lahu an yajtaniba kathratahu li anna kathratal kalam yumkinuhul khata' wal khata' qad yakunu sababa wuqu'in fil itsm. Nah, wal itsmu sababu dukhulin nasin nara. Masyaallah. Dan sepantasnya lahu baginya an yajtaniba menjauhi banyaknya ucapan. Kalau bisa sih, kalau ngomong jangan banyak-banyak gitu. Lianna kathratal kalam, karena banyak ngomong itu yumkinuhul khata' memungkinkan salah, wal khata' dan salah itu terkadang menjadi sebab masuknya orang kepada dosa, terjatuh dalam dosa. Wal itsmu, dan dosa itu sababu dukhulin nas annara, menjadi sebab masuknya orang kepada neraka. Kalau kata Muallim Syafi'i Azami apa? Ya, mengutip perkataan ulama, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Wa man katsura khata'uhu katsura itsmuh. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man katsura itsmuhu dakhalan nar. Siapa yang banyak dosanya masuk neraka. Itu gara-garanya apa tadi? Ya. Jadi lantaran dia itu banyak ngomong, akhirnya masuk neraka. Itu banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa di neraka. Ulang ya apa? Banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa, di neraka. Ulang sekali lagi. Nah, tuh ya. Masuk neraka ketemu sama pemain Argentina gitu. Yang kalah sama Saudi kemarin tuh. Ya. Jadi kesalahan manusia itu kadang-kadang sebabnya satu. Cuman gara-gara satu ini bercabang ke yang lain-lain. Tuh ya. Makanya nih orang gara-gara mulut jadi kemana-mana. Cuman gara-gara dibilang sama tetangganya, mobil gitu doang belagu. Tetangganya sakit hati nih. Akhirnya apa? Tetangganya jelek-jelekin dia, ngomongin dia, adu domba dia, bahkan ngirim sihir buat dia. Itu cuman gara-gara satu kalimat tuh ya. Nah makanya ada tadi sebuah video saya tonton tuh, ada sebuah kalimat yang cakep ya. Kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, ya, mulai dari mana gitu? Kita mau memperbaiki hidup nih, mulai dari mana? Ya, hidup kita berantakan. Mulai dari mana kita? Ibaratnya kalau kita pengen bangun di rumah, mulai dari pondasi. Apa pondasi kita pengen merubah hidup kita? Kata tadi di video itu adalah sholat subuh berjamaah. Ajib, masya Allah. Ya. Artinya jaga sholat subuh. Pokoknya sholat subuh tepat waktu. Kalau orang sholat subuhnya jam 7, jam 8, kesiangan dan sebagainya, udah pasti hidupnya itu berantakan. Karena orang sholat subuh itu sering telat atau sering terlambat atau nggak sholat subuh di waktunya, itu gara-gara sebab faktor yang banyak. Apa itu? Satu, ya. Orang biasa nggak sholat subuh kesiangan gara-gara apa? Begadang, ya, begadang. Nomor satu, ya. Karena kalau orang tidur jam 7 nggak bakal kesiangan, ya. Jam 7, jam 8 normal, orang-orang jam 9 nggak bakal kesiangan. Orang kesiangan kalau begadang. Yang kedua, kadang-kadang ada orang begadang nggak kesiangan, ya. Gara-gara apa? Makan. Ya. Gara-gara apa? Makan.
Dia begadang, makan, kekenyangan. Nah, kesiangan. Berarti obatnya apa? Kurangin makan, kurangin begadang, kurangin makan. Kadang-kadang ada orang nggak makan, emang bawaannya seger aja, ternyata main HP. Malam belum tidur ngapain dulu? Wiridnya ngapain? Buka dulu, scroll status WA hatam. Kalau dibaca ini banyak. Ya betul ya. Ya kan? Menghatamkan status WA menyebabkan kita begadang. Itu kalau WA cuma cepet. Nah kalau 300 400, Allahu Akbar. Belum status Facebook, belum story IG, dihatamin dulu tuh, ya Allah. Ya, jelas. Maka kunci merubah hidup kita tadi apa tadi? Sholat subuh tepat waktu. Yang kedua tadi tinggalkan begadang. Yang ketiga jangan main medsos sebelum tidur. Yang keempat jangan banyak makan malam. Insya Allah antum bakal bangun subuh, dan orang sholat subuh berjamaah dan sholat subuh tepat waktu itu kunci merubah hidup kita. Karena yang paling berat sholat adalah sholat subuh. Tuh. Mulainya dari situ, ya. Jangan mulai saat maghrib. Kalau maghrib gampang, ya. Maghrib gampang. Sopir sholat maghrib, kang cilok sholat maghrib, kang somai sholat maghrib. Tapi coba cari subuh, ada gak? Belum tentu ada. Ya. Mulai besok nih pagi ya, bisa dimulai insya Allah. Gimana caranya biar ke masjid? Tidur di masjid. Nah kayak Umar tuh, kita siap tuh istiqomah tuh. Ya. Nah sama tadi, cara kita merubah hidup kita gimana tadi? Perbaiki omongan kita itu ya. Jadi kalau hidup kita susah, kok rezeki seret, itu mulai dari jaga mulut. Ya, jaga mulut. Fa min ajli dzalik ja'a at-targhib fil iqlal binal kalam wa nahyu an kathratihi, dan oleh karena itulah datanglah targhib, anjuran untuk nyedikitin ngomong dan larangan untuk memperbanyak ngomong. Yang kelima, an la yatahaddats bi kulli ma sami, jangan ngomong apa yang didengar semua. Didengar nih diomongin, diomongin, ya. Ini kadang suka kalau bahasa kitanya ember, ya. Kalau kata orang kampung saya bocor, lemes namanya tuh ya. Dengar begini diomongin, dengar diomongin. Jangan. Wa dzalika li anna al-hadits al-masmu'a minan nas fihi al-kadzib wa sidq. Kadang omongan orang tuh yang didengar sama dia kadang benar kadang salah. Ya. Kita kadang sepotong-sepotong denger nih Cianjur lagi kena azab katanya. Udah enggak usah ngirim bantuan. Dengar kita nih. Langsung kita omongin lagi sama teman kita, Cianjur kena azab tuh. Enggak usah kirim bantuan. Padahal belum tentu dia benar tuh. Ya. Kayak barusan dapat laporan markas kan tuh ya, ada laporan netizen katanya umbul-umbul dipasang di busway kagak diturun-turunin, udah kelar acara, wow datang Satpol PP ke rumah, ngapain? Klarifikasi. Nah ini bagus nih, kalau ente dengar kabar yang nggak baik tentang siapapun, teman-teman ente, guru-guru ente, sahabat-sahabat ente, tabayun, apa? Tabayun, ya. Cari kebenaran. Tuh. Tanya dulu, bener nggak gitu. Ya. Kadang-kadang main langsung ngejudge aja gitu. Fa idza hadatsa al-insan bi kulli ma sami, kalau orang sudah ngomong apa yang didengar, semua yang didengar, fa innahu sayuhadditsu bil kadzib jazman, pasti dia akan terjatuh pada kedustaan sudah mesti. Walidza kana al-muhaddits bi kulli ma sami'a kadzaban, oleh karena inilah orang yang ngomong apa yang didengar semua tanpa disaring-saring namanya pendusta tuh ya. Semuanya yang didengar diomongin, pendusta. Karena enggak semua omongan benar. Ya. Enggak semua omongan orang benar tuh. Makanya orang yang ngomong apa yang apa yang dia alami atau didengar semua adalah dusta. Yang bagi lil insan ayatrukal mira. Nah, hendaknya seorang manusia meninggalkan perdebatan. Ya, enggak usah debat. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar,
ya. Nah besok nih pilpres nih, debat itu. Ya, yang mana ya? Yang peci hitam apa yang rambut beruban tuh? Ya Allah. Kan lucu ya. Ya begitulah manusia kalau udah kena hawa nafsu, ya pokoknya fanatik buta udah. Ya. Fanatik buta. Gitu. Makanya konsep awal kalau kita pengen punya pikiran benar jangan ngikutin hawa nafsu. Coba kita netral dulu. Gitu. Mau milih siapa besok? Ya. Milih yang ada ubannya. Nah, banyak engkong saya ubanan juga. Ya. Jangan ya. Jangan debat ya. Siapa aja yang kepilih, insya Allah pilihan Allah. Meskipun dipilih untuk menguji kita, gitu ya. Ya. Presiden milih nih Prabowo apa Jokowi gitu, ribut, berantem. Bapak anak nggak tegur-teguran, cuman gara-gara anaknya pakai baju kotak-kotak, yang belakang kotak-kotak, mendukung Ahok. Nggak usah nengok. Itu misalnya akhirnya apa? Bapaknya mana kan ribut. Bapak gua jokodok dia. Ya, anak gua pro kodok gitu. Semuanya begitu, ribut. Tahu-tahu ada pemilihan dan menang, gabung. Nah lo. Ya, sia-sia kita debat, ujung-ujungnya yang kita debatin baik, kitanya masih ribut. Nah, jangan ya. Li'anna jidal yuhrisu amradal qulub, karena berdebat mewariskan penyakit hati, udah tuh. Ya, beda sama muzakarah. Muzakarah beda. Ya, muzakarah beda. Muzakarah tuh gini. Misalnya nih kubu A, kubu B. Ini kita bikin perkumpulan muzakarah. Bagaimana hukumnya orang sikat gigi atau enggak? Bagaimana hukumnya orang bersiwak di masjid? Ada yang mengatakan, kata ulama, wah hukumnya boleh, sunnah di masjid. Kelompok A mengatakan sunnah, kelompok B mengatakan enggak sunnah, bahkan makruh. Ya, debat. Ini enggak boleh. Ya, yang bagus, ya. Ini menyatakan A, ini menyatakan B, ya udah lepas, gitu. Jadi jangan diapain? Jangan diadu. Illa kalau mau diadu pakai adab, gitu. Karena biasanya orang begitu. Yang bener mana kunut apa enggak kunut? Ya udah, yang kunut bener, yang enggak kunut bener. Yang siwakan di masjid bener, yang enggak siwak bener, udah selesai seperti itu. Enggak usah yang siwak maksain biar yang enggak siwak siwak. Begitupun sebaliknya, jangan yang enggak siwak maksain orang yang siwak jangan siwak. Enggak bener. Ya. Ini pegang baik-baik omongan saya ya. Jadi kalau kita duduk di mana tempat ada orang beda sama kita, jangan maksain orang ikut kita, udah gitu aja. Kita kunut nih, jangan maksain orang biar kunut, gitu. Ya. Tapi kita sertakan aja dalilnya. Oh, kunutnya begini, dalilnya begini. Udah, ente mau ngerti silakan, mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Ujung-ujungnya jadi muzakarah. Tuh bedanya gitu ya. Wal khusumah, begitupun debat itu menimbulkan permusuhan. Ya, duduk nih antar ustadz, wah, bikin muzakarah basul masail. Berantem. Tuh, melempar-lemparan kitab. Ribut. Main jelek-jelekin. Tuh. Illal jidal billatihi ahsan, kecuali debat yang memang baik. Nah, ini dia nih, ada pengecualiannya. Jadi debat boleh, cuman asal debatnya baik. Wallahu alam bissawab. Sampai sini dah ya, tandain. Intinya jaga lisan ya tuh ya. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara lisan kita. Ya Allahumma sallimna ya Rabb. Mudah-mudahan Allah keselamatan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. La ilaha illallah. Allah bihaqqil Fatihah, surah al-Fatihah, kalamatul Fatihah, iftah lana babal khair, waqtimana bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana